Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nuridaya Apriliani. Jadi di video kali ini akan membahas mengenai yang pertama, perbedaan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dengan pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar yang berasal dari Indonesia sendiri. Yang kedua, perkembangan BIPA. Yang ketiga, CIR. Yang keempat, model pembelajaran. Dan yang kelima, persiapan bagi seorang calon tutor BIPA sebelum mengajar BIPA. Baik, langsung saja saksikan pembahasannya. Oke, baik, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perbedaan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dengan pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar yang berasal dari Indonesia sendiri. Nah, dari tujuan pembelajaran, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing bertujuan untuk memperkenalkan dan memfasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing dengan fokus pada kemampuan berbahasa yang efektif dalam konteks budaya Indonesia. Sedangkan dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar yang berasal dari Indonesia sendiri lebih berorientasi pada penguasaan bahasa sebagai bagian dari pendidikan formal dan pengembangan akademik. Nah, selanjutnya dari konteks budaya dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, pengajaran sangat terintegrasi dengan budaya lokal, membantu pembelajar memahami norma sosial dan mempraktikkan budaya yang relevan. Nah, sebaliknya untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi pembelajar yang berasal dari Indonesia sendiri seringkali tidak memerlukan penekanan yang sama pada konteks budaya karena mereka sudah familiar dengan kebudayaan tersebut. Nah, selanjutnya ke dalam konteks metode pengajaran, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing seringkali melibatkan teknik yang berbasis etnopedagogi yang seperti bermain peran dan integrasi budaya lokal. Sedangkan pada pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar yang berasal dari Indonesia sendiri mungkin lebih terstruktur dan formal mengenai kurikulum pendidikan nasional. Pembahasan yang kedua mengenai perkembangan BIPA saat ini dilihat dari laman Kemdikbud. Nah, berdasarkan informasi dari laman resmi BIPA Kemdikbud bahwa perkembangan pengajaran BIPA saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah peserta dan program penyelenggaraan. Program BIPA semakin diminati oleh penutur asing di berbagai negara dan banyaknya lembaga pendidikan yang menawarkan kursus ini. Meskipun belum ada kurikulum yang baku, berbagai institusi mulai mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar asing termasuk negara aspek budaya. Baik, mengenai pembahasan yang ketiga, yaitu mengapa pembelajaran BIPA harus mengacu pada CIFR atau standar kompetensi khusus, karena CIFR ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menentukan tingkat kemampuan bahasa, sehingga memudahkan pengajar dalam merancang materi ajar yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dengan menggunakan CIFR, pengajar dapat lebih mudah mengukur kemajuan pembelajar atau peserta didik secara objektif serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat mengenai model apa yang cocok digunakan untuk mengembangkan bahan ajar BIPA tingkat pemula, yaitu A1, A2. Nah, jadi model yang cocok digunakan untuk mengembangkan bahan ajar BIPA tingkat pemula ini yaitu model Jolie dan Bolito serta model Tomlinson, karena keduanya menawarkan
dan fleksibel yang meningkatkan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik pembelajaran. Selain itu, model kedua ini menekankan pentingnya evaluasi dan revisi dalam memastikan efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya, untuk pembahasan yang terakhir atau kelima mengenai apa yang harus disiapkan seorang calon tutor BIPA untuk sebelum mengajar BIPA. Nah, jadi mungkin yang harus dipersiapkan sebagai calon tutor BIPA ini yang pertama yaitu memahami tentang budaya Indonesia dengan memahami nilai-nilai budaya dan norma sosial Indonesia. Yang kedua yaitu keterampilan metodologi pengajaran, yaitu dengan menguasai berbagai metode pengajaran dan yang sesuai dengan karakteristik pembelajar internasional untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Mungkin seperti silabus seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan materi ajar, yaitu dengan menyiapkan bahan ajar yang relevan dan menarik serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang pembelajar. Baik, seperti itulah mengenai pembahasan BIPA, yaitu yang pertama perbedaan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dengan pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar yang berasal dari Indonesia sendiri. Dan yang kedua mengenai perkembangan BIPA, dan yang ketiga mengenai CEFR, yang keempat mengenai model pembelajaran, dan yang kelima yaitu mengenai persiapan seorang calon tutor BIPA sebelum mengajar BIPA. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.